Hai, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Vita Fitria Dewi berusia 21 tahun. Adalah anak tunggal dari pasangan suami istri Kasiono dan Yumiati, warga desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejak kecil Vita memang sudah sangat menyukai dunia fashion dan juga tata rias. Karena itu setelah lulus SMP, Vita memilih melanjutkan ke SMK Negeri 3 Jember jurusan Tata Busana untuk mulai mempelajari fashion. Tak hanya mempelajari fashion, Vita juga mulai belajar ilmu tata rias wajah ketika itu. Setelah lulus SMK di tahun 2010, Vita lalu melanjutkan kuliah di Unipa Surabaya, tepatnya di Fakultas Tata Busana demi menambah ilmunya di dunia fashion. Sosoknya yang baik dan mudah bergaul membuat Vita mudah berteman dengan siapapun. Dan di sela waktu kuliahnya Vita juga nyambi terima job rias untuk acara-acara event kecil seperti prewedding, wisuda, atau event sejenisnya. Kira-kira setahun menjalani kuliahnya, Vita kemudian berpacaran dengan Subianto alias Bian, mahasiswa teknik industri di universitas yang sama. Kebetulan Bian selain kuliah juga seorang fotografer, jadi mereka berdua kadang kerja bareng. Vita yang merias, lalu Bian yang jadi fotografernya. Sehingga hubungan asmara mereka pun berjalan cukup baik. Selain karena bisa kerja bareng, Bian juga seorang yang pengertian. Tapi sayangnya ketika baru di semester 3 kuliahnya, Vita menerima kabar jika sang ayah di Jember mulai sakit stroke dan tak lagi bisa bekerja. Tapi Yumiati sang ibu yang menyadari putrinya memiliki bakat, lalu nekat kerja di Jakarta supaya bisa tetap membiayai kuliah anak semata wayangnya itu. Waktu pun berlalu hingga akhirnya ayah Vita pun meninggal dunia karena sakitnya tersebut saat Vita duduk di semester 6 kuliahnya. Pada awal November 2013, ceritanya ada seorang mahasiswi Unipa Surabaya bernama Restu Brianti Tasari, berusia 23 tahun. Restu ini dari Fakultas Seni Rupa semester 11 angkatan 2008, asal Kecamatan Talun, Blitar, Jawa Timur. Nah, si Restu ini punya pacar namanya Yunanda Bagus Putra, berusia 25 tahun, warga Karangpong, Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Yunan ini alumni Unipa dan sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta di Surabaya. Tapi Yunan sebenarnya sudah beristri, jadi bisa dibilang Restu adalah selingkuhan Yunan. Padahal ketika itu istri Yunan sedang hamil tua dan tak lama lagi akan segera melahirkan. Nah, Yunan ini pusing karena sebentar lagi istrinya mau melahirkan. Ditambah lagi ia memiliki banyak cicilan dan tagihan hutang. Lalu mengeluh pada Restu si selingkuhannya ini. Setelah saling curhat, ternyata Restu juga mengatakan jika sedang kepepet butuh uang. Bermula dari sinilah Restu memiliki ide untuk merencanakan sesuatu agar bisa dapat uang dengan cepat. Mereka berdua merekayasa sebuah rencana akan mengajak seseorang yang berprofesi sebagai penata rias yang mereka anggap banyak uang, akan pura-pura diorder merias untuk prewedding mereka yang akan diadakan di kawasan Bromo dan Malang. Tapi sebenarnya itu hanyalah skenario palsu. Sebelum mereka merampok harta benda orang tersebut, lantas selanjutnya akan dihabisi. Mendengar ide tersebut, Yunan yang sudah kepepet butuh uang pun setuju saja. Awalnya mereka mengincar Rini, salah satu teman Vita yang sama-sama sering terima job rias prewedding di luar jam kuliah mereka. Nah, Restu dan Yunan ini niatnya targetkan Rini karena menganggap Rini banyak uang. Tapi saat dihubungi, Rini mengatakan tidak bisa karena sudah ada job lain di tanggal yang sama. Berhubung ia tidak bisa, Rini lalu menyodorkan Vita untuk menggantikannya. Restu dan Yunan yang melihat sosok Vita selalu tampil modis dan tampaknya juga banyak uang, lalu menyetujuinya. Nah, mulailah Restu menghubungi Vita, berakting tentang job priwet bohongan itu, lantas mengajak Vita untuk janjian ketemu. Jumat 8 November 2013, Vita yang ditemani Bian pacarnya menunggu di warung ijo dekat kampus Unipa Surabaya yang lantas didatangi oleh Restu dan Yunan. Mereka lalu membahas job prewedding yang akan dilakukan di Bromo tersebut. Awalnya Bian pacar Vita pun akan ikut serta sebagai salah satu fotografernya. Tapi ternyata di tengah obrolan Restu mengatakan jika fotografernya sudah cukup, jadi Bian tidak bisa ikut. Di hari Minggunya 10 November pagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Vita dijemput Bian di kampus lalu diantar ke tempat kosnya di Ngagel, Surabaya.
Hari itu karena Bian ada jadwal motret, jadi langsung pamit pergi pada Vita. Sementara Vita menunggu kedatangan Restu dan Yunan untuk berangkat ke Bromo. Beberapa saat kemudian Restu dan Yunan tiba dengan mengendarai mobil ke tempat kos Vita, dengan Yunan sebagai sopirnya. Sebelum berangkat, Vita sempat pamitan pada salah satu teman kosnya berinisial HR. Ketika itu HR sempat ingin ikut, tapi Restu menolak dengan mengatakan jika mobilnya sudah penuh. Bian yang sudah beres pemotretan kembali lagi mendatangi tempat kos Vita, tapi hanya bertemu dengan HR yang mengatakan jika Vita sudah berangkat. Setelahnya Bian masih komunikasi dengan Vita via BBM, sempat berpesan agar Vita berhati-hati. Dan itulah komunikasi terakhir Vita dengan Bian, karena setelah itu kontak Vita tak bisa lagi dihubungi. Hingga keesokan harinya Senin 11 November, seorang pencari rumput di desa Celaket, Kecamatan Pacet, Mojokerto menemukan jasad seorang wanita terbungkus karung plastik berwarna putih di tepi jurang. Identitas korban kemudian dipastikan adalah Vita Fitriadewi berusia 21 tahun, dikenali dari ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan terakhir kali. Juga dikenali dari adanya bekas luka di kaki sebelah kanan dan tanda lahir di punggung serta lengan kanannya. Ketika itu jasad Vita ditemukan terbungkus karung dengan tangan, kaki, dan mulut terikat. Dari hasil otopsi, diketahui penyebab kematiannya karena dibekap sehingga tak bisa bernafas. Selain itu juga ditemukan adanya sisa sperma di misve korban. Dari keterangan para saksi diketahuilah Vita terakhir kali pergi dengan Restu dan Yunan untuk pemotretan prewedding di Bromo. Tapi setelah keberangkatan mereka di hari Minggu itu, sejak itu pula Vita tak lagi bisa dihubungi. Begitupun dengan Restu dan Yunan turut menghilang, sehingga dugaan pelaku pembunuhan terhadap Vita mengarah pada mereka. Polisi melacak keberadaan kedua terduga pelaku dari sinyal ponsel mereka yang sempat menunjukkan lokasinya di Pamekasan dan Sumeneb, Madura. Tapi saat dikejar ke sana pelaku keburu kabur. Hingga akhirnya pada Jumat 15 November 2013, akhirnya sejoli itu ditangkap di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah setelah sempat kabur berpindah-pindah tempat. Dari pengakuan mereka kepada penyidik, motifnya melakukan pembunuhan karena kepepet butuh uang. Mereka mengira Vita adalah sosok yang banyak uang, karena itu lalu dijadikan target. Restu ini sedang kepepet butuh uang untuk bayar hutang dan banyak tagihan. Sementara Yunan yang sudah berkeluarga sedang bingung. Persiapan istri untuk lahiran, juga memiliki tunggakan cicilan mobil selama 2 bulan, dan beberapa tagihan hutang lainnya. Modus operandi mereka adalah berpura-pura mengajak korban Vita Fitriadewi untuk merias dalam pemotretan prewedding. Setelah dijemput di hari Minggu pagi 10 November 2013 dengan mobil sewaan yang disopiri oleh Yunan, mereka bertiga lalu berangkat. Tapi bukan menuju Bromo, mobil malah dihentikan di sebuah villa di daerah Tretes, Pasuruan. Saat itu Vita dipaksa untuk menyebutkan PIN ATM BCA miliknya, dan setelah Vita menyebutkan ia lantas dibekap. Menggunakan sebuah syal lantas membenamkan wajahnya ke bantal, hingga Vita tidak bisa bernafas dan kehilangan nyawa. Ulah bejat pelaku belum usai. Yunan yang melihat Vita sudah tak berdaya lantas menyetubuhinya 1 kali. Barulah kemudian mereka mengikat tangan, kaki dan mulut korban menggunakan rafia sebelum dimasukkan ke dalam sebuah karung plastik. Setelah membuang jasad korban di daerah Pacet, Mojokerto, lalu Yunan bersama Restu menuju sebuah ATM BCA di daerah Banjarkemantren, Sidoarjo, berniat untuk menguras uang di rekening bank Vita. Tapi saat dilihat ternyata tak sesuai harapan, karena isi ATM korban ternyata hanya 1 juta rupiah saja. Restu Brianti Tasarilah otak dari pembunuhan ini, karena ialah yang mengajak dan merencanakan semuanya, sedangkan Yunan hanya melaksanakan saja. Setelah melalui proses penyidikan panjang, akhirnya pada pertengahan tahun 2014, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup terhadap Yunan Bagus Putra. Yunan juga terbukti melakukan persetubuhan terhadap korban saat korban sudah tak bernyawa. Sementara untuk Restu Brianti Tasari, oleh majelis hakim divonis hukuman 2 tahun penjara atas perbuatannya tersebut sesuai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jenazah Vita dipulangkan ke Jember untuk dimakamkan. Mirisnya lagi, pembunuhan terhadap Vita terjadi tepat 115 hari setelah kematian sang ayah. Sekian kisah ini, maaf ya jika masih banyak kekurangan di sana sini. Terima kasih waktunya, jaga diri, see you.